Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, video pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips otomotif cara untuk mengganti oli transmisi yang cepat, mudah, dan juga efisien. Dan di cara ini kita tidak perlu menggunakan alat seperti pispot maupun dimasukkan ke dalam plastik ya. Dan di cara ini cukup mudah, efisien, dan juga cepat tentunya. Oke, untuk friend-friend yang baru bergabung, bila berkenan tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya. Bila mana video saya bermanfaat, dan terutama ini saya minta tolong dibantu subscribe dikarenakan ini untuk persyaratan aja ya friend ya. Syarat 1000 subscriber, oke. Langsung aja kita ke inti videonya dan semoga bermanfaat. Langkah pertama, buka untuk bagian tab bagian bawah dan siapkan wadah untuk menampung oli transmisi yang akan dilakukan penggantian. Tunggu sampai oli benar-benar tuntas dan di sini kita lanjut untuk membuka baut bagian pengisian oli transmisi. Bisa terlihat ini olinya sudah terlalu pekat dan juga kotor, maka dari itu kita wajib melakukan penggantian. Oke, lanjut buka untuk bagian tab pengisian oli transmisi. Untuk membuka baut ini saya cukup kewalahan dikarenakan posisinya berada di bawah kolong dan juga ini sungguh sangat keras sekali, jadi sulit dibuka ini friend. Akan tetapi di sini akan saya berikan caranya untuk membuka baut yang keras. Jadi tenang saja ya friend. Untuk membuka baut yang keras seperti ini solusinya yaitu dengan menggunakan dongkrak. Akan tetapi di sini harus hati-hati di saat melakukan pengenduran baut yang keras seperti ini. Pastikan benar-benar sudut yang digunakan presisi dan jangan sampai kunci ini meleset ya, karena kalau meleset itu bisa melayang mental ke muka ataupun ke bagian komponen pada bagian kolong. Jadi cara ini agak bahaya, tapi ya ini adalah cara satu-satunya untuk membuka baut yang sangat keras. Harus pas ya, yang penting di sini friend untuk posisinya. Jangan sampai meleset. Oke? Sebelum baut tab bagian bawah ini dipasang kembali, harus dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran, bekas selotip, dan juga gram yang menempel pada bagian magnet. Oke friend, sedikit tips di sini ya, bila mana friend-friend ingin mencegah kebocoran untuk bagian baut tab maupun baut tutupnya, ini tabnya, ini yang baut tutup ini pengisian. Jadi jangan pakai benang ya friend ya, ini dari benang. Jadi di saat kita buka itu kencang sekali ini tadi friend. Dia itu mengikat, terlalu mengikat. Memang dia itu nggak ngerembes oli, tapi di sini di saat kita buka itu berat sekali nih friend. Jadi jangan menggunakan benang ya friend ya. Jadi kita cukup gunakan selotip saja. Oke. Untuk membedakan bagian baut tab bawah dan juga baut pengisian di sini, ini untuk tab bawahnya seperti ini friend. Ini ada magnetnya, hitam-hitam ini magnet. Nah ini untuk tab bawah dan ini untuk bagian baut pengisinya. Oke, untuk mencegah kebocoran kita menggunakan ini ya, menggunakan selotip. Oke, kita lakukan penyelotipan dan setelah itu kita lakukan pemasangan. Oke. Untuk pemasangan selotip, cukup lilitkan selotip di bagian drat bagian bawah saja. Lilitkan selotip secukupnya saja agar tidak menumpuk di bagian drat. Dan untuk bagian baut penutup transmisi ini kita beri selotip juga ya. Setelah proses pemasangan selotip selesai, lanjut kita lakukan pemasangan untuk baut tab bagian bawah terlebih dahulu, karena untuk bagian transmisi akan dilakukan pengisian oli transmisi terlebih dahulu. Oke friend, untuk friend-friend yang baru bergabung tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya bila mana video ini bermanfaat. Dan yang sudah like, komen, dan subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelum dilakukan pemasangan baut tab bagian bawah, alangkah lebih baiknya dibersihkan dahulu untuk bagian drat untuk menghindari kotoran yang masuk ke dalam bagian drat. Pastikan untuk bagian drat benar-benar bersih. Oke, langsung saja dilakukan pemasangan baut tab bagian bawah ini dan kencangkan cukup sewajarnya saja. Oke friend, di sini saya tunjukkan untuk instalasi dan cara saya untuk memasukkan oli transmisi ini ke dalam transmisi ya. Jadi di sini saya menggunakan tekanan angin dari ban serep. Dan untuk satu ban serep ini bisa untuk memasukkan oli transmisi dan juga bisa untuk memasukkan oli gardan ya.
Dan alat yang saya gunakan di sini cukup simple, friend. Ini adalah selang tekanan yang saya buat di hari yang lalu. Seperti ini cara kerjanya, friend. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam botol ini. Yang selang ini ada ini ya, tempat dudukan selangnya. Ini dari bahan ini pentil ban motor bekas. Jadi fungsinya itu ini nanti masuk ke dalam ini, ke dalam botol ini, dan nanti keluarnya di sini. Nah, untuk tekanannya kita dapat dari angin ban ini, kita masukkan ke dalam ini, ke dalam tutup cukup di bagian sini saja. Dan di saat kita memasukkannya nanti tinggal ini ya, tinggal buka keran dikit aja. Jangan terlalu besar, nanti bakal pecah botolnya ini, friend. Kalau terlalu besar kita bukanya, jadi cukup sedikit saja nanti bukanya. Oke. Jadi ini saya lakukan pemasangan instalasi terlebih dahulu. Lanjut kita lakukan pengisian oli ini ke dalam ini ya, transmisi ya. Oke. Jadi untuk mencegah kebocoran dari tutup botol ini, jadi saya gunakan selotip terlebih dahulu. Nah ini ya, diberi selotip, biarin anginnya nggak keluar ya. Biarin tekanan angin itu memang benar-benar ini terkompresi di dalam botol. Jadi jangan sampai anginnya habis ya, dikarenakan rembes angin. Jadi kita harus ini menjaganya agar tidak bocor. Oke, jadi ini saya pasang dulu untuk selotipnya dan saya pasang instalasinya. Lanjut saya tunjukkan caranya di dalam transmisi ya. Oke. Nah, instalasinya seperti ini ya, friend ya. Sudah saya pasang di botol dan ini kita masukkan saja untuk bagian ini nepel pengisi anginnya. Dan di sini kerannya harus tertutup ya. Oke, kita pasang saja di sini. Oke, lanjut kita gunakan saja. Jadi ini harus tertutup, nanti olinya pada keluar semua nanti, friend. Nanti kita bukanya pas ini sudah masuk ke dalam ini ya, ke dalam transmisi. Oke. Seperti itu, friend, caranya, friend. Lanjut, lakukan pemasangan instalasi untuk mengisi oli ke dalam transmisi. Dan untuk selang kita masukkan ke dalam bagian pengisian. Untuk pembukaan keran cukup sedikit saja, dikarenakan bila mana terlalu besar tekanannya akan mengakibatkan botol oli meledak. Jadi setel sewajarnya saja. Dan bisa terlihat di sini ya. Jadi ini kita tunggu sampai oli masuk semua ke dalam transmisi. Cukup simpel dan mudah bukan bila mana menggunakan cara ini. Jadi kita tidak perlu repot dengan menggunakan plastik maupun menggunakan alat canggih seperti pispot. Di sini kita buat alatnya secara manual dan kita buat sendiri. Bila oli di dalam botol sudah mau habis, jadi di sini harus kita atur untuk keran anginnya ya, agar angin di dalam ban tidak habis. Untuk menghemat proses pengisian untuk botol yang selanjutnya. Untuk pengisian botol oli yang selanjutnya, di sini saya tetap menggunakan botol yang pertama dikarenakan botol yang pertama ini sudah diberi selotip. Tujuannya yaitu untuk menghemat selotip. Oke, jadi kita tuangkan untuk oli yang akan kita masukkan kembali ke dalam transmisi. Untuk takaran silakan disesuaikan dengan mobil friend-friend masing-masing ya. Umumnya untuk kapasitas oli transmisi ini jumlahnya 2 liter. Tinggal sesuaikan dengan buku panduan tiap kendaraan friend-friend semua. Oke, setelah instalasi terpasang, lanjut kita buka untuk keran pengisian anginnya. Oke, sambil kita tunggu, di sini memerlukan waktu sekitar 1-2 menit dikarenakan oli transmisi ini agak berat ya karena menggunakan size 90. Untuk pengisian oli yang botol kedua ini harus friend-friend siapkan wadah di bawah lubang pengisian untuk menghindari oli yang tercecer bila mana bagian pengisian ini sudah luber. Untuk kapasitas oli transmisi yang ideal di sini harus diisi sampai luber pada bagian lubang pengisian. Bisa terlihat di sini untuk lubang pengisian sudah luber, itu tandanya oli transmisi sudah full dan takarannya sudah pas. Oke, lanjut pasangkan untuk bautnya dan kencangkan cukup sewajarnya saja. Oke friend, di sini untuk oli yang 1 liter tadi sudah masuk semua dan di sini untuk yang liter yang kedua di sini sisa ya friend ya.
Di sini sisa satu strip sebanyak 200 mili ini. Dikarenakan tadi untuk di saat kita melakukan pengisian dengan menggunakan injektor tadi sudah ini ya, sudah penuh, sudah luber. Itu tandanya oli transmisi sudah masuk, alias sudah cukup untuk takarannya. Dan di sini ada sisanya. Jadi ini untuk kita tambahkan bila mana sewaktu-waktu oli transmisinya kurang ya. Nah ini untuk serepnya. Jadi kalau kita pakai plastik itu kasusnya itu kebanyakan tumpah, jadi kurang efisien ya. Di sini bisa sampai sisa kalau di sini, friend. Oke, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam otomotif.